Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh bertemu di dalam ibadah online pada sore hari ini. Meskipun kita dari rumah, tapi mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami, untuk bersama beribadah dan memuji Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan menyertai kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Pada sore hari ini kita menaikkan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di
Bapak Ibu, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Thomas Kristiawan. Kita naikkan pujian Satu-satunya yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Marilah sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala. Ya Allah Bapa kami yang di surga, penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Bawalah seluruh diri kami hanya terfokus pada suara Bapa di surga yang bersabda kepada kami, supaya oleh kekuatan dari Engkau kami dimampukan untuk memberi jawab yang tepat untuk suara Bapa. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca beberapa ayat dari Alkitab, yaitu dari kitab Amsal 15 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, yang berbunyi demikian.
Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Selanjutnya dari Amsal 16 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Satu ayat lagi dari Amsal 17 ayat yang pertama. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kata penting yang menjadi perenungan kita saat ini adalah kata prioritas. Pada umumnya semua orang akan merasa senang apabila mendapat yang namanya prioritas. Karena arti kata dari prioritas itu sendiri adalah sesuatu yang didahulukan, sesuatu yang diutamakan daripada yang lain. Dan bisa juga mempunyai arti urutan kepentingan yang harus didahulukan dan mana kepentingan yang dapat ditunda. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan ini akan mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya prioritas apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Karena itulah yang harus dikejar, yang harus dicari oleh anak-anak Tuhan selama hidup. Dari beberapa ayat yang telah kita baca tadi, kita dapat simpulkan bahwa orang yang berharga di mata Tuhan adalah mereka yang hidupnya takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Istilah takut memiliki dua konotasi. Yang pertama adalah takut karena melihat sesuatu yang menyeramkan. Misalnya ketika melihat orang gila berlari mendatangi kita, atau ketika kita berdiri di depan pintu tiba-tiba ada anjing yang menggonggong. Yang kedua adalah takut karena rasa hormat yang lahir dari sebuah kekaguman yang mendalam. Misalnya seperti seorang raja yang bijaksana yang sangat dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Seperti juga seorang ayah yang bijaksana, yang dihormati oleh anak-anaknya. Atau juga bisa seperti seorang guru yang berwibawa, yang juga disegani oleh para murid-muridnya. Lalu bagaimana kita ini bisa membedakan orang yang takut dan hormat kepada Allah dengan yang tidak? Alkitab memberikan kepada kita beberapa tanda orang yang hidupnya takut dan hormat kepada Allah. Yang pertama, orang yang takut dan hormat akan Tuhan adalah orang yang hidup damai dengan sesama. Amsal 15 ayat 17 berkata, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Hal yang sama juga dicatat di Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai ketenteraman daripada makanan daging yang serumah tetapi disertai dengan perbantahan. Nah, dari kedua ayat tersebut ada satu pesan yang sama. Hidup berdamai dengan sesama itu lebih penting daripada harta yang berlimpah, harta yang banyak, daripada makanan yang enak, daripada fasilitas hidup yang mewah, tetapi disertai dengan pertengkaran. Oleh sebab itu, orang yang takut akan Tuhan akan menjadikan hidup damai dengan sesamanya menjadi prioritas hidupnya.
Memang dalam kenyataan dan pengalaman hidup mengajarkan bahwa hidup dalam kemewahan tetapi penuh dengan pertengkaran, penuh dengan cekcok akan membuat hidup yang tidak nyaman. Ada sebuah dongeng seorang anak perempuan yang miskin. Hidupnya serba kekurangan, tetapi dia memiliki orang tua, ayah dan ibu yang penuh kasih. Mereka hidup dengan penuh kesederhanaan dalam saling mengasihi dan damai sejahtera. Suatu hari sang anak ingin merasakan bagaimana hidup dalam kemewahan. Nah, maka dia mencari seorang suami yang kaya raya. Setelah menikah, mereka tinggal bersama. Ternyata keluarga sang suami ini sering bertengkar. Waktu makan bertengkar, akhirnya makanan pun menjadi tidak enak. Waktu berwisata bertengkar, akhirnya pemandangan yang indah menjadi jelek. Waktu di rumah pun bertengkar, akhirnya rumah yang mewah terasa menjadi neraka. Akhirnya ia menyadari bahwa hidup yang penuh dengan damai di tengah-tengah keluarga, yang penuh dengan kasih, jauh lebih bahagia daripada kemewahan yang melimpah tetapi penuh dengan pertengkaran. Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Rasul Paulus pun juga mengajarkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat ke-18. Dari kedua ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, kita harus selalu berusaha untuk hidup damai dengan sesama. Jadi ada niat, ada kemauan, ada usaha dari diri sendiri. Dengan kata lain, Alkitab mengajarkan supaya kita semua menjadi agen perdamaian. Hendaklah kemanapun kita pergi, kita membawa damai, membawa sukacita, membawa rasa aman kepada orang-orang yang berhubungan dengan kita. Mengapa demikian? Karena hidup dalam ketidakdamaian memang sangat-sangat tidak menyenangkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang yang hidup bersamanya. Saya pernah juga memiliki seorang rekan kerja. Dia itu suka sekali kalau menyalahkan orang lain dan selalu mau menang sendiri. Semua orang harus mengikuti pendapatnya. Sebaliknya, dia sendiri tidak mau mendengar pendapat orang lain. Akibatnya, setiap dia hadir dalam rapat, suasana jadi tidak menyenangkan. Akhirnya dia menjadi musuh bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita mengejar kehidupan yang damai dengan sesama, sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita membawa damai, membawa rasa damai, dan mendatangkan sukacita bagi semua orang. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Artinya dia adalah orang yang menjaga kesucian hidupnya. Hatinya suci, pikirannya bersih dari tindakan, dan juga apa yang dilakukan, tindakannya memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang hidup dalam kebenaran memiliki sebuah prinsip hidup, yakni lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Terkadang untuk mempertahankan prinsip hidup ini, orang harus berkorban, baik itu harta, perasaan, kenikmatan hidup,
kedudukan, bahkan nyawanya. Itulah yang dikatakan juga dalam pasal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Atau juga di dalam ayat pasal 16 ayat yang ke-8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Alkitab memberikan banyak teladan kepada kita. Bagaimana orang lebih memilih menyenangkan hati Tuhan dan rela kehilangan harta, kebebasan, dan kenikmatan hidup. Contohnya adalah Daniel. Daniel dan kawan-kawannya, mereka rela kehilangan kedudukan, bahkan nyawanya, demi mempertahankan iman dan kejujuran hidup mereka. Contoh lain adalah Yusuf. Dia tidak ingin melakukan dosa, meskipun dia harus kehilangan kesempatan menikmati hidupnya dan harus kehilangan kebebasannya karena masuk penjara. Dan Yesus sendiri juga memberikan teladan yang indah kepada kita semua. 3 kali Yesus dicobai iblis, namun tidak sedikit pun dia menyerah kepada pencobaan, karena dia lebih mempertahankan kesucian hidupnya daripada menikmati kemewahan yang ditawarkan oleh iblis. Saudara-saudara, di zaman ini tidak sedikit orang yang demi sebuah fasilitas lalu meninggalkan imannya. Banyak orang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan demi sebuah keuntungan duniawi. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu bukan orang seperti ini yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita terlebih dahulu mencari Tuhan dan kebenarannya. Maka semua yang lain yang kita perlukan, bahkan yang tidak kita cari pun, akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita arahkan prioritas hidup kita untuk terlebih dahulu mencari kehendak Tuhan. Kita jadikan kebenaran Tuhan sebagai standar kehidupan, sehingga sebelum kita melakukan segala sesuatu, coba kita bertanya dahulu, apakah yang akan kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan? Apakah Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan? Kalau ya, kita lakukan. Kalau tidak, jangan kita lakukan, tinggalkan. Percayalah, dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Hari ini kita belajar dari Alkitab tentang 2 hal yang menjadi prioritas hidup, yang menjadikan kita pilihan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Pertama, kita jadikan hidup damai dengan sesama. Yang kedua, kita jadikan hidup kita dalam kebenaran Tuhan. Apabila kedua hal tersebut menjadi prioritas hidup kita, maka di dalam hidup ini kita akan senantiasa mengejar dan berusaha untuk meraihnya, untuk menggapainya, untuk mendapatkannya. Terlebih lagi dalam situasi pandemi pada saat ini. Marilah, saat-saat seperti ini adalah waktu yang tepat kita untuk mengoreksi diri. Sudahkah hal ini menjadi prioritas hidup kita? Tuhan
memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk menjadikan hidup ini damai dengan sesama dan menjadikan hidup ini dalam kebenaran Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadikan semuanya itu menjadi prioritas di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.